Hari ini kita masuk kepada minggu yang kedua, di mana tema bulan ini adalah Roh Kudus. Minggu yang lalu saya bicara tentang Roh Kudus adalah Allah. Dan hari ini temanya adalah kepenuhan Roh Kudus. Mungkin sudah pernah dengar tema ini tahun lalu, ya. Tapi saya akan menjelaskan dari cara pandang yang berbeda. Kalau yang minggu lalu Anda masih ingat khotbah saya, semoga masih. Kalau enggak yang bangetan ya. Yaitu bicara tentang Roh Kudus adalah pribadi. Ya. Beliau punya perasaan, punya pikiran dan punya kehendak. Ya, jadi pribadi. Karena itu ini tidak terlepas dari khotbah saya minggu lalu bicara tentang Roh Kudus adalah pribadi. Saya juga kemarin menyinggung ada beberapa aliran yang tidak percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah sifat Allah. Kalau saya misalnya sifatnya baik hati, penyayang, cinta tanah air gitu ya, itu sifat saya. Nah, Allah itu punya sifat, salah satunya Roh Kudus begitu ya. Ada yang mengatakan juga seperti saksi Yehova berkata bahwa Roh Kudus adalah tenaga aktif Allah ya. Dan itu karena memang roh dalam bahasa Ibrani ruah ya, ruah itu bisa angin, bisa juga nafas. Ya, dan kita nafas itu bicara tentang tenaga, betul ya. Kalau kita nggak bernafas lemes ya, bahkan nggak bernafas dalam jangka waktu yang cukup lama bisa mengakibatkan kematian. Itulah mengapa COVID-19 dikatakan cukup mengerikan karena menyerang sistem pernafasan. Kalau cuman menyerang kulitnya nanti gatal-gatal. Saya kira nggak akan saya bahas sekarang ya. Ingat, kulit gatal, panu, obatnya kalpana ya. Gampang, tapi karena COVID menyerang pernafasan dan ini mengakibatkan kita lemes ya. Nafasnya jadi terganggu. Karena itu ada yang mengartikan bahwa Roh Kudus adalah nafas, adalah tenaga aktifnya Allah. Nah, karena itu mereka tidak percaya bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Ditambah lagi di dalam Alkitab ada dua hal yang mereka nggak paham, yaitu tentang kepenuhan Roh Kudus, tapi juga tentang baptisan Roh Kudus. Karena itu saya awali dengan baptisan dulu, baru saya jelaskan tentang kepenuhan Roh Kudus. Matius 3 ayat 11 mengatakan begini, Aku membaptis kamu. Siapa yang ngomong? Yohanes Pembaptis. Ini yang ngomong Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air. Berarti Yohanes Pembaptis membaptis dengan air. Medianya air, yang baptis Yohanes. Yohanes pribadi, air bukan pribadi, gitu ya. Sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian tidak lain dan tidak bukan Tuhan Yesus. Daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu, berarti Tuhan Yesus yang baptis, dengan Roh Kudus dan dengan api. Medianya Roh Kudus dan api. Kalau tadi Yohanes membaptis dengan air, ini Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus dan api. Bahkan cerita ini tertulis di 4 Injil. Matius 3 ayat 11, Markus 1 ayat 8, Lukas 3 ayat 16, dan Yohanes 1 ayat 33. Semua bicara hal yang sama, Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Inilah yang membuat mereka menyangkal bahwa Roh Kudus itu pribadi. Bagaimana mungkin
kita dibaptis dengan pribadi. Kalau kita dibaptis dengan angin, oke lah. Kita dibaptis dengan bendera, bolehlah. Kita dibaptis dengan minyak, bolehlah. Tapi dibaptis dengan pribadi kan susah. Kalau Tuhan Yesus itu pribadi, misalnya Pak Sugeng membaptis Bu Brenda dengan Danu, bingung kan? Kan nggak mungkin Danu itu pribadi, pasti Danu itu media, pasti satu benda, satu energi, satu sifat. Itulah mengapa orang tidak bisa menerima, beberapa orang tidak bisa menerima bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Nah, saya jelaskan dulu tentang baptisan ini. Dikatakan Matius 3 dan juga Lukas 3 ayat 16, ini bicara Roh Kudus dan dengan api. Jadi baptisan Yesus, baptisan yang dilakukan Tuhan Yesus itu dengan Roh Kudus dan dengan api. Tapi Markus 1 ayat 8 dan Yohanes 1 ayat 33 hanya menulis membaptis kamu dengan Roh Kudus, hanya Roh Kudus. Tidak ada api di situ. Api dulu nih ya. Api itu apa sih? Jadi dalam bahasa Alkitab, api ini dikenal dengan penyucian. Ya, kamu akan dimurnikan dengan api, ya. Emas akan dimurnikan dengan api. Jadi api bicara tentang penyucian, pemurnian, pengudusan. Tetapi juga api bicara tentang penderitaan. Ya. Maka dari itu ada yang mentafsirkan bahwa Tuhan Yesus akan membaptiskan kita dengan Roh Kudus, tapi juga dengan api, artinya kita akan dimurnikan. Tetapi nggak cuma itu, dimurnikannya dengan cara yang tidak nyaman. Ya, dimurnikannya dengan cara yang tidak nyaman, ya, bukan dimurnikan dengan dilus-elus, tetapi mungkin kita dimurnikan dengan masalah demi masalah, tantangan hidup demi tantangan hidup. Itu yang maksud Matius 3 dan Lukas 3 katakan. Nah, sekarang baptisan Roh Kudus itu apa dulu ya? Kembali ke baptisan Roh Kudus. Kalau api tadi saya sudah jelaskan. Kisah Para Rasul 1 ayat 5, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air. Kembali dikutip oleh Tuhan Yesus. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dia akan membaptis, berarti belum. Kisah Para Rasul 1 ayat 5, Tuhan Yesus berkata tidak lama lagi. Dan tidak lama lagi ada di Kisah Para Rasul pasal 2. Bagaimana hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Jadi orang Kristen percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah ketika kita menerima Kristus. Ketika kita menerima Kristus, maka kita dibaptis oleh Roh Kudus. Dibaptis oleh Roh Kudus dan dibaptis oleh air, dua-duanya penting. Yang paling penting memang dibaptis oleh Roh Kudus, tetapi dibaptis dengan air tidak kalah pentingnya. Dari mana kita tahu? Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Ceritanya gini, Filipus, salah satu murid Tuhan Yesus, salah satu rasul, Filipus pergi penginjilan kepada orang-orang Samaria. Dan ketika mereka mendengar tentang Injil yang disampaikan oleh Filipus, mereka memberi diri mereka dibaptis. Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Kemudian Rasul Petrus datang, dan setibanya di situ kedua rasul itu berdoa, Kisah Para Rasul 8 ayat 15, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Jadi rupanya mereka hanya dibaptis dengan air. Ya, tadi kan
Kisah 8 ayat 12, mereka memberi diri mereka dibaptis. Berarti kan sudah dibaptis kok. Kemudian ayat 15, mereka minta rasul itu berdoa supaya orang Samaria beroleh Roh Kudus. Berarti mereka baru dibaptis dengan air, belum dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Ada sebabnya, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ada yang mengartikan, nah ini karena Tuhan Yesus suruhnya membaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ini dibaptis hanya dalam nama Tuhan Yesus, makanya gagal, makanya baptisannya nggak manjur. Saya tidak sepakat dengan itu. Masa sih Filipus yang beberapa bulan sebelumnya betul-betul mendengar Tuhan Yesus suruh mereka membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, masa sih lupa? Nggak mungkin. Jadi ini artinya Filipus hanya membaptis dengan air. Penting, tetapi harus dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi artinya baptisan air, baptisan Roh Kudus sama-sama penting. Satu lagi contoh, ini kebalik. Kalau tadi mereka sudah dibaptis dengan air dan rasul berdoa supaya mereka dibaptis dengan Roh Kudus, ini kebalik. Makanya yang di sini yang sudah dibaptis dengan air, ingat, belum selesai. Anda perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-44 ini ceritanya beda. Petrus kala itu dia membaptis Cornelius. Jadi ceritanya Cornelius itu seorang perwira Romawi. Dulu pada waktu Kisah Para Rasul ini ditulis, ada perpecahan besar, hampir pecah gereja. Sekarang udah pecah ya. Hampir pecah gereja. Pecahnya gereja karena apa? Karena Paulus itu mengabarkan Injil kepada semua orang. Tapi Petrus, Yakobus itu hanya mengabarkan Injil kepada orang Israel. Jadi eksklusif hanya untuk orang Israel. Maka dari itu ada dua kubu, kubu Paulus dan kubu Petrus. Yang menarik, Tuhan malah suruh Petrus untuk membaptis Cornelius yang bukan Yahudi. Dan dari situ Petrus ngerti, oh berarti Tuhan ingin semua bangsa diselamatkan. Dan yang menarik, ketika Petrus ketemu sama Cornelius, dia membaptis Cornelius, Petrus omong tentang Tuhan Yesus. Petrus cerita tentang Tuhan Yesus, dan yang mendengar tentang itu mereka percaya. Dikatakan di Kisah Para Rasul ayat yang ke-44, ketika Petrus sedang berkata demikian, sedang bicara tentang Tuhan Yesus, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ingat, Petrus hanya membaptis Cornelius, tapi kan anak buahnya Cornelius banyak. Ketika Petrus omong tentang Tuhan Yesus, yang mendengar itu dapat Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat, maksudnya anak buahnya Petrus. Bersunat itu orang Yahudi. Yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ingat tadi saya bilang, konsep pemikiran Petrus hanya orang Yahudi, tapi mereka melihat bagaimana Roh Kudus turun kepada orang-orang yang tidak bersunat. Mereka kagum, kaget, melongo. Tapi yang menarik, ayat 47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Mereka belum dibaptis sama air,
tapi rupanya sudah dibaptis sama Roh Kudus, sudah menerima Roh Kudus tadi ayat 44, dan akhirnya mereka juga dibaptis dengan air. Jadi dibaptis dengan air dan dibaptis dengan Roh Kudus sama penting. Dibaptis dengan Roh Kudus sekali lagi bicara tentang kita percaya kepada Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 13. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu juga disebut dengan dibaptis oleh Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, ini yang bicara Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ayat 39. Yang dimaksudkannya, dikasih penjelasan, ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi sekali lagi, kita menerima Roh Kudus itu artinya dibaptis oleh Roh Kudus. Masuk akal nggak sekarang? Kalau Roh Kudus itu pribadi, masuk akal. Karena Tika menerima Danu menerima Tika. Kita menerima Roh Kudus berarti kita dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi bukan berarti dibaptis Roh Kudus itu kita seperti dibaptis air begitu, bukan. Tapi ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, Roh Kudus akan turun atas kita. Itu bicara dibaptis. Jadi dibaptis Roh Kudus 1 kali, 2 kali, ratusan kali. Halo, 1 kali. Ingat ya, dibaptis Roh Kudus 1 kali. Makanya gereja kita juga termasuk, kita dibaptis cukup sekali. Ya, nggak ada begitu ya, misalnya Pak Eko, saya tuh umur 12 tahun sudah dibaptis Pak Pendeta. Cuman setelah dibaptis itu, mainnya di comberan terus. Ya, maka dari itu saya merasa hidup saya kotor Pak Pendeta. Tolong saya dibaptis lagi. Gimana? Tidak bisa. Dibaptis hanya 1 kali. Saya pernah bilang, baptisan yang sah adalah baptisan atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan dia harus mengakui Tritunggal. Selesai. Mau dipercik, mau diselam, itu urusan nggak penting. Yang penting baptis dalam 3 nama itu dan 3 nama yang esa, alias mengakui Tritunggal. Kalau baptisan Anda seperti itu, sudah cukup 1 kali. Ya, makanya kalau nanti salah satu dari Anda atau salah 5 dari Anda pergi ke Israel, biasanya mereka di sana mengunjungi sungai yang paling terkenal, namanya Sungai Yordan. Dan biasanya mereka pengen dibaptis. Aku pengen dibaptis di Sungai Yordan. Kenapa? Ben kaya Tuhan Yesus, ya toh? Jadi setelah diangkat dari air, pintu terbuka, langit terbuka, dan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati turun. Wah, ngimpi, ya toh? Yang begitu itu Tuhan Yesus. Kalau Anda yang enggak, ya toh? Anda mau dibaptis berulang-ulang, bodoh wae. 1 kali baptisan air, 1 kali juga baptisan Roh Kudus. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus pernah bilang, aku akan menyertai kamu senantiasa. Senantiasa itu gimana?
Sarah, kalau Febri berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa, begitu ya. Febri ngomong begitu, misalnya, saya mau tanya, berarti hari Senin Febri menyertaimu nggak? Iya ya. Selasa? Iya. Rabu? Iya. Tidak ada absennya. Jam 1 pagi Febri ada. Jam 5 pagi Febri ada. Itu namanya menyertai senantiasa. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang aku akan menyertai kamu senantiasa, siapa sih yang dimaksud? Roh Kudus. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus, sekali kita menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menyertai kita senantiasa. Itu bedanya dengan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama, Roh Kudus itu kayak teh celup, masuk keluar, masuk keluar. Tapi kalau perjanjian baru, karena kita sudah diangkat jadi anak, betul ya? Ada amin? Karena kita sudah diangkat jadi anak, sak nakal-nakale anak tetap anak. Setuju? Mbak Ana melihat Febri nakal sih, tapi tetap anak. Betul ya? Betul. Pak Marno lihat Aldo pas lagi bandel-bandelnya dikuandani orang manut, kon balik ora balik, tetap anak Pak? Tetap. Betul ya? Tapi perjanjian lama beda. Perjanjian baru karena kita diadopsi, kita diangkat jadi anak, maka Roh Kudus itu akan menyertai kita senantiasa. Makanya proses menerima Kristus itu cukup sekali. Kadang-kadang kita ini salah tangkep gitu ya. Ketika ikut KKR gitu ya, terus pendetanya bilang siapa yang mau terima Kristus maju ke depan. Wah, datang maju ke depan ya. Besok KKR lagi, siapa yang mau terima Kristus maju ke depan, ikut maju lagi. Nanti 3 bulan lagi ada KKR, siapa yang mau terima Kristus ikut maju ke depan lagi. Loh, Kristus yang kamu terima 3 bulan lalu dikemanain? Betul. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus, kita menerima Kristus, ya sudah, Roh Kudus itu akan ada di hati kita dan senantiasa 24 jam 7 hari seminggu, 24/7 ya, non stop. Maka dari itu cukup sekali. Lah kalau kita berbuat dosa gimana Pak Pendeta? Kalau kita berbuat dosa, Roh Kudus berduka. Betul? Firman Tuhan bilang, jangan engkau mendukakan Roh Kudus. Minggu yang lalu saya sempat kutip ayat itu. Kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus berduka, tapi tidak pergi. Paham ya? Kalau kita berbuat dosa lagi, ingat, Roh Kudus itu pribadi. Roh Kudus itu pribadi. Kalau Yoni bikin salah, Mama negur, Yon, kata Tuhan. Artikan sendiri ya. Yoni berbuat begitu lagi, mamanya tetet lagi, berbuat begitu lagi, mamanya tetet lagi, sampai satu titik, mamanya akan diam. Betul ya? Warmu, tapi mamanya akan diam. Saya mau tanya, Roh Kudus bisa begitu nggak? Oh bisa, Roh Kudus itu kan pribadi. Makanya ada yang berkata, jangan padamkan roh. Roh Kudus ini akan padam, kayak bening akan diem, suarmu. Tapi tetap anak Bu, tetap ya. Tiap hari Buni akan berdoa untuk Yoni, tapi untuk ngomong sudah males.
Kenapa? Loh, ini bukan bicara terus berapa kali Roh Kudus akan menegur kita sampai Roh Kudus akan diam. Roh Kudus itu pribadi, bukan benda yang punya aturan secara fisika. Kalau 3 kali setrum, kamu akan masuk ICU. Begitu Pak Sugeng? Enggak ya? Ya, aturan itu ya ngerti ya toh. Naik ke strum 220 volt Mas Yoyo. Sekali ini biasanya rambut jegrak gitu. Ya, naik ke strum kedua kali itu tangan gosong Pak, ya toh. Tapi ketiga kali ICU itu naik strum. Tapi kalau booming yang tetet-tetet tadi, apakah ada aturan? Saya akan tetet-tetet 3 kali. Nah wis ping 3 aku menang, ngono kan? Ya ora, nggak ada di Alkitab Roh Kudus akan memperingatkan kita sebanyak 3 kali. Kalau lebih dari itu Roh Kudus akan diam. Enggak, Roh Kudus itu pribadi, suka dia. Mungkin di antara kita ada yang cukup sekali ngomong, kalau sudah nggak didengerin sekarang, itu ada yang begitu ya. Biasanya bapak-bapak begitu kalau marahin anaknya, sekali ngomong, 2 kali ngomong, nggak mau nurut, suaraku, gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu biasanya lebih dowo susah gitu. Ping 29 baru menang. Tapi kalau bapak-bapak sekali 2 kali selesai, gitu ya. Jadi artinya ini nggak bisa dijadikan patokan berapa kali Roh Kudus harus menegur kita, berapa kali Roh Kudus harus mengingatkan kita baru dia diam. Enggak. Tapi intinya Roh Kudus tetap ada di dalam diri kita senantiasa, bukan masuk keluar. Makanya firman Tuhan bilang tubuh kita ini bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam kita kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau percaya, kita terima Roh Kudus sekali cukup. Sekali toh cukup. Tapi berbeda dengan penuh oleh Roh Kudus. Ya, ini juga yang menjadi perdebatan, karena bagaimana bisa penuh oleh Roh Kudus? Saya penuh oleh Pak Marno, gimana itu? Pasti Pak Marno bukan pribadi. Kalau saya penuh dengan air, itu masuk akal. Saya penuh dengan angin, masuk angin. Saya penuh dengan baygon, mati, ya kan? Itu masuk akal. Tapi kalau pribadi kok saya penuh dengan pribadi, nggak masuk akal. Makanya mereka menolak Roh Kudus sebagai pribadi. Nah, kita juga harus memahami apa maksud dari penuh oleh Roh Kudus. Yang pertama, penuh oleh Roh Kudus itu diwajibkan, harus disarankan untuk kita kejar. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah. Jadi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi disarankan, diharuskan, diwajibkan kita penuh dengan Roh. Jadi penuh dengan Roh itu adalah tindakan aktif dari kita juga. Kalau terima Kristus, firman Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang mengatakan Yesus itu Tuhan kecuali karya Roh Kudus. Betul ya? Kita mau omong panjang lebar, kalau Roh Kudus gak jamah orang itu, dia gak akan percaya. Betul kan? Artinya kita pasif. Tapi kalau hendaklah kamu, berarti kan kita harus aktif. Hendaklah kamu bangun di gereja. Ketawa ya. Karena rupanya ada yang tidur di gereja, betul ya. Jadi hendaklah kamu mendengarkan firman, berarti kan bisa mendengarkan, bisa tidak. Jadi hendaklah itu bicara kita juga aktif di situ.
dan itu diharuskan. Bahkan penuh Roh Kudus itu terjadi berulang-ulang. Kisah Para Rasul 2 mencatat bagaimana murid-murid kepenuhan Roh Kudus. Tetapi juga di Kisah Para Rasul 4, Petrus kepenuhan lagi. Di Kisah Para Rasul 7, Stefanus kepenuhan lagi. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu berulang-ulang dan tidak selalu penuh. Jadi kalau saya kepenuhan Roh Kudus sekarang, besok belum tentu saya kepenuhan Roh Kudus. Lusa mungkin saya kepenuhan Roh Kudus lagi. Ya, karena apa? Karena itu harus dipacu oleh kita sendiri. Kita punya andil di dalam kepenuhan Roh Kudus. Kita coba cek kepenuhan Roh Kudus kayak apa. 1 Samuel 10 ayat 6. Maka Roh Tuhan, tentu ini bicara tentang Roh Kudus, akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Jadi kata kuncinya, kepenuhan itu Roh Tuhan berkuasa atasmu. Kalau seorang pribadi berkuasa atas kita, itu masuk akal. Ya. Ayah saya berkuasa atasku. Ya. Itu kabel ya. Saya khawatir dia nabrak kabel ya. Iya ya. Jadi kalau kita kepenuhan itu bicara tentang Roh Kudus, take control. Roh Kudus berkuasa atas kita. Maka dari itu sangat masuk akal kalau Roh Kudus adalah sebuah pribadi. Dan ketika orang ini kepenuhan dengan Roh Kudus, ini manifestasinya macam-macam. Lukas 1 ayat 67. Dan Zakaria, ayahnya siapa? Ayahnya Yohanes Pembaptis, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Jadi kepenuhan Roh Kudus lalu bernubuat. Tapi nggak setiap hari bernubuat. Ya, nggak setiap hari kepenuhan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Ini bukan bahasa lidah yang umum kita tahu ya, bagaimana orang berbahasa lidah ya. Saya tidak mau masuk ke itu, tetapi Kisah Para Rasul 2 ayat yang kelima berkata, waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Jadi Pentakosta itu udah ada sebelum turunnya Roh Kudus. Pentakosta itu artinya apa sih? Penta itu apa? Yang belajar kimia? Mono, di, tre, war, but ya, 4 ya, butana, masih gitu ya, kimia ya. Penta itu 5, Pentakosta 50, hari Pentakosta hari yang ke-50. Dalam budaya Yahudi, hari yang ke-50 itu 7 minggu, perayaan hari 7 minggu. 7 kali 7 49, dihitung dari Paskah jadi 50. Dan hari Pentakosta itu hari panen raya. Jadi kalau ditanya Pentakosta itu hari apa? Maka kalau engkau mendapat jawaban dari orang Kristen, orang Islam bilang apa? Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus. Tapi kalau tanya sama orang Yahudi bilang itu hari panen raya. Tapi yang menarik, bukankah betul Pentakosta itu juga hari panen raya? Tapi bukan panen gandum, panen jiwa. Amin. Betul ya? Jadi luar biasa, Tuhan itu bikin setting itu luar biasa ya. Sama seperti Paskah. Paskah dalam orang Kristen kita punya kepercayaan Paskah itu bangkitnya Tuhan Yesus. Orang Yahudi percaya apa Paskah? Keluar dari Mesir. Tapi kan maknanya sama.
Ya, maknanya sama. Nah, kembali. Jadi waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Kok bisa? Karena hari panen raya. Semua orang datang ke Yerusalem. Ada orang Jawa, ada orang Medan, orang Batak, si mare-mare, gitu. Terus ada orang Padang. Dan ketika Petrus berkhotbah, dikatakan di Kisah Para Rasul 2 ayat 6, masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Kisah Para Rasul 2 ayat 8. Jadi yang namanya rasul-rasul itu dia bicara dalam bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandarin, bahasa India, karena di situ ada orang India, ada orang Jawa mungkin. Ya. Artinya bukan bahasa yang kita nggak ngerti, betul ya? Sekarang ini kan trennya adalah bahasa yang kita nggak ngerti, tapi di sini bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Saya pernah sampaikan ini, bagaimana kesaksian dari Stephen Tong ketika dia melakukan KKR di Rusia. Dia melakukan KKR di Rusia, dan karena waktu itu masih di bawah komunis, KKR-nya sembunyi-sembunyi. Hari pertama ada seorang penerjemah. Stephen Tong bicara bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Rusia. Ya. Wah, hari pertama sudah oke, hari kedua oke, hari ketiga penerjemah nggak datang. Ditunggu-tunggu sama panitia, ini kemana nih penerjemah? Oh, rupanya penerjemahnya sudah ketangkep, sudah dimasukin penjara. Waduh, terus gimana ini KKR-nya? Penerjemah nggak ada. Lalu Stephen Tong berdoa, dan dia naik mimbar, dan dia khotbah dalam bahasa Inggris. Udahlah Tuhan, ngerti nggak ngerti, yang penting saya sampaikan firman Tuhan. Wow, Stephen Tong bicara dalam bahasa Inggris. Setelah selesai khotbah, panitia panggil dia dan bilang, kalau ngerti Anda bisa bahasa Rusia sebagus ini, kita nggak perlu menerjemah. Stephen Tong bilang, saya tidak bisa bahasa Rusia, tapi Anda tadi omong bahasa Rusia. Semua orang mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Stephen Tong. Ini bicara tentang bahasa lain yang terjadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Gak pernah belajar, tiba-tiba bisa. Saya punya kawan pendeta di Salatiga, sama. Dia bisa bahasa Inggris padahal gak pernah ngomong, gak pernah belajar Inggris. Enak ya? Ya, nengono enak ya, kita mumpon pikirin bahasa Inggris, minta sama Tuhan supaya dapat karunia bahasa ya. Bisa bahasa Inggris, Mandarin, orang perlu les ya. Luar biasa. Ini yang Tuhan lakukan ketika kepenuhan Roh Kudus ya. Tetapi juga Kisah Para Rasul 4 ayat 8 berkata, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ini bicara apa sih? Jadi Petrus sama Yohanes itu ketika dia menyembuhkan banyak orang, sama tua-tua Yahudi itu malah dicurigai. Ini orang menyembuhkan dengan kuasa siapa? Maka dari itu Petrus dan Yohanes dibawa ke mahkamah agama. Dan apa yang dikatakan? Petrus penuh dengan Roh Kudus, lalu dia berkata kepada pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Apa yang dikatakan? Kisah Para Rasul 4 ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Petrus bicara tentang Yesus Kristus. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita berani
memberitakan Injil. Kisah 4 ayat 31. Semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu macam-macam. Bisa berbahasa, bisa bernubuat, bisa juga berapi-api untuk melayani Tuhan. Tadi lagunya kayaknya begitu ya. Aduh, mantap. Jadi Roh Kudus itu membuat kita punya keberanian. Kita dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi jangan salah, bukan berarti kesurupan. Nah, ini beda. Kadang-kadang kita berpikir kalau kepenuhan Roh Kudus itu gelap. Siapa di sini yang pernah kesurupan? Kenapa saya angkat tangan? Ya, orang yang kesurupan, ya, itu setelah dia sadar, dia nggak ngerti dia ngapain aja. Ya, kalau nggak percaya bisa tanya, jangan. Ya, kalau kesurupan itu dia nggak ngerti dia ngapain aja, dan itu persis seperti Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jadi rupanya kepenuhan Roh Kudus itu dibandingkan dengan mabuk anggur. Siapa di sini yang pernah mabuk? Nah, ini gampang ini. Siapa di sini yang pernah mabuk? Nggak ada. Hebat ya. Mantap. Padahal Anda naik mobil aja mabuk ya. Ya, kenapa saya bertanya begitu? Karena orang mabuk pasti kehilangan kontrol akan dirinya. Ya, kalau aduh, ini ngomongin orang mabuk kan jadi nggak enak nih. Ya, ada orang mabuk, ya, ketika dia sedang mabuk berat, dia bisa pegang tiang dan mulai bahasa roh. Ya, dia sudah tidak ingat, dia tidak punya malu lagi, udah muntah di mana aja, betul ya? Bahkan orang mabuk itu biasanya cari tempat tidur yang dingin. Dan itu kita temukan di got. Serius ya. Jadi orang-orang di daerah tertentu yang terbiasa dengan mabuk-mabukan, saya pernah bicara sama Pak Pendeta dari sana, dia bilang begini, oh, orang sini itu kalau punya duit tidur di got, kalau nggak punya duit tidur di kasur. Kok aneh ya? Aneh ya? Punya duit tidur di got, nggak punya duit tidur di kasur. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Iya, kalau punya duit buat mabuk-mabukan, bangun-bangun sudah di got. Dia nggak tahu kapan dia nyemplung got juga nggak ngerti. Tahu-tahu udah pagi. Ini gue di mana? Di got. Ini mabuk anggur, ya kan? Tapi kalau kepenuhan Roh Kudus beda. Kenapa? Karena sekali lagi Roh Kudus itu pribadi, kita pribadi. Ketika Roh Kudus itu berkuasa atas kita, kita bukan berarti hilang seperti mabuk, bukan. Tetapi Roh Kudus yang mengontrol perkataan kita, mengontrol pikiran kita, mengontrol perasaan kita. Makanya jangan heran ada orang-orang yang luar biasa, punya keberanian yang luar biasa. Petrus, Rasul Petrus, itu dia dikasih tahu, hari ini kamu akan dihukum salib. Kira-kira Petrus tahu nggak sih disalib itu seperti apa? Tahu, nggak mungkin dia nggak tahu. Dia tahu bagaimana mengerikannya disalib. Tapi apa yang dia lakukan? Saya punya satu permintaan. Saya tidak layak disalib seperti Tuhan saya. Salibkan saya terbalik. Buat saya ini perkataan yang penuh keberanian. Nah, kalau tiba-tiba saya dikasih tahu gitu ya, hari ini nanti sore kamu akan disalib, kira-kira saya ngambil, aku ngambil, nangis itu. Aduh, Mae, kan begitu toh? Wah,
pernah nonton film, saya lupa filmnya apa. Ceritanya bagaimana satu orang ini dihukum mati. Tapi hukuman mati kan enggak dok sekarang, besok dihukum mati, enggak ya. Perlu waktu beberapa puluh tahun ya, waktu itu ceritanya begitu. Dan beberapa puluh tahun itu rupanya dia menjadi orang yang baik, bahkan dikenal baik di antara tawanan yang lain. Tapi ketika harinya datang, dia harus dihukum mati. Waduh, itu yang nonton film ikutan deg-degan gitu. Yang bagaimana dia harus berjalan, itu yang bikin film juga kacau juga ya. Bikin film tuh dibikin pelan-pelan gitu ya. Jalan kaki cuma 100 meter lama bener ya. Aduh, ya kita yang nonton deg-degan gitu. Ini kenapa tidak langsung ditembak sudah selesai ya kan? Tapi ini waduh pelan-pelan dengan backsound yang luar biasa. Waduh sedih banget gitu ya. Tapi itu baru dihukum mati ya, cepat mati gitu ya. Ini disalib loh. So bayangin kalau Anda yang ada di posisi Petrus gimana? Pasti ketakutan yang sangat muncul. Tapi kok bisa Petrus bilang, aku njaluk request siji. Apa? Disalib kualik. Wih, dian menang. Ini luar biasa loh ini ya. Bagaimana itu kalau kita disalib biasa sudah ampun-ampun. Ini Petrus minta request satu. Kalau saya boleh request satu, saya minta dibius. Ya gak kerasa ya. Tapi Petrus bukannya minta dibius, bukan didatengin dokter anestesi, tapi dia minta disalib terbalik. Wih, mantap sekali. Bagaimana orang-orang yang memberitakan Injil disiksa luar biasa. Dan yang heran, mereka gak gentar sekali. Agama Kristen dimulai bukan dengan sebuah kerajaan yang besar, dengan penuh tentara yang bisa mengobrak-abrik musuh. Tidak. Agama Kristen dimulai dengan orang-orang kecil yang mereka ditangkap dan dijadikan lawan singa, lawan gladiator. Mereka mati dengan, waduh, mengerikan. Kaisar Nero pegang orang Kristen, ikat di batang pohon, dibakar hidup-hidup. Siapa yang nolong? Yang nolong siapa? Nggak ada. Nah, kita biasanya lihat firman Tuhan senang ya, waduh, lagi susah-susah Tuhan bantu gitu ya. Bahkan kalau kita baca kitab Ayub, pendalaman Alkitab sudah selesai nih Ayub ya. Ayub aja kita kadang-kadang udah enak ya, pengennya habis pasal 1, pasal 2 langsung pasal terakhir. Bagaimana Ayub dipulihkan oleh Tuhan ya. Tapi terkadang hidup tidak seindah yang ditulis di kitab Ayub ya. Orang Kristen dipegang di jalan-jalan, ikat ke tiang, dibakar hidup-hidup. Dan yang aneh, orang Kristen tetap ada. Buat saya itu aneh. Loh, kalau engkau jadi Kristen langsung kaya raya, engkau jadi Kristen langsung dapat pangkat, engkau jadi Kristen segala hidupmu mudah, saya mau bilang Kristen eksis itu normal. Tapi tadi di awal saya bilang Tuhan Yesus akan membaptiskan kita dengan Roh Kudus dan dengan api. Apinya itu udah gak enak. Ya, apinya itu udah gak enak. Bahkan Tuhan Yesus bilang apa? Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tuhan gak bilang melu aku, kau wilayah ini dari kuasanya Pak Sugeng, ya toh? Melu aku Pak Sugeng, oh bisnismu lancar. Cari sopo? Kalau sing telepon Pak, ini dengan Pak Sugeng bisa minta bantuannya servis. Oh bisa, maaf Pak Sugeng agamanya apa ya? Oh saya Kristen. Oh gak jadi Pak, yang lain aja gitu. Loh ada ya? Oh ada ya. Di medsos itu saya melihat banyak sekali kasus seperti itu ya. Bisnis hancur gara-gara kita Kristen. Betul. Tapi itu sesuai dengan firman Tuhan. Makanya ketika ada seorang pemuda bilang, oh Tuhan aku
Yesus bilang apa? Serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Tuhan Yesus dibanding Stephen, CAP Stephen, ada tempat untuk membaringkan kepala, ada tempat untuk nonton TV, ada tempat untuk apalagi sih makan, tinggal nunggu WA itu. Haleluya, cus ya. Tuhan Yesus bilang apa? Aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Yakin lu mau ikut gue? Ya. Tuhan Yesus nggak ngiming-ngimingi ikut laku, uripmu enak, jari sopo. Ketika kau ikut Tuhan, hidupmu penuh dengan tantangan. Ya, itu harga yang harus dibayar. Tapi penuh oleh Roh Kudus, membuat kita mampu melalui itu semua. Nek dinalar orang mlebu. Yakin, saya membaca bagaimana sejarah kekristenan. Aduh, saya bilang, ini kalau nggak ada Roh Kudus, bubar yang namanya kekristenan. Bubar. Ya kita di Indonesia puji Tuhan masih mending. Cuman gereja susah YB-nya, haji ibadah dibubarkan. Paling begitu ya. Zaman rasul-rasul kita ibadah begini, keluar sudah dipegang sama orang, dipenggal. Kita baptis orang, selesai dibaptis keluar dari sungai, yang baptis dibunuh, yang dibaptis juga dibunuh, selesai. Tapi yang luar biasa kok yoran tek-tek, ya. Dan itu merupakan kuasa dari Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita. Nah karena itu, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui kita sudah kepenuhan Roh Kudus atau belum? Sejauh mana level kita? Saya pernah bicara ini mungkin tahun lalu, ya, bicara tentang menghilangkan dosa. Itu juga ada di lagu tadi kayaknya, ya. Ada di lagu tadi kayaknya apa dosanya dihilangkan, Roh Kudus akan semakin ambil bagian. Tapi sekali lagi, kalau Roh Kudus itu bicara pribadi, bagaimana supaya pribadi itu semakin berdampak pada hidup kita? Saya nggak tahu sih, saya nggak tahu. Tapi biasanya, umumnya suami istri begini. Awalnya suami nggak suka sambal, istri suka banget sambal. Setelah menikah 10 tahun, dua-duanya suka sambal. Paham ya? Berarti kan si istri membawa dampak kepada suami, ya. Si istri kalau tidur lampunya harus dinyalain, suami kalau tidur lampunya harus dimatiin. Setelah 10 tahun kemudian lampunya harus dinyalain, gitu. Tanpa ada perdebatan, gitu ya. Apa sih maksud saya? Kalau kita bicara tentang pribadi, kan Roh Kudus pribadi ya, supaya pribadi itu berkuasa atas kita, punya dampak atas kita, kuncinya satu: hubungan. Bukan perkara hubungan jauh atau dekat, tetapi hubungan personal. Anda bisa saja tiap hari ketemu sama cobrut, tiap hari kumpul sama cobrut, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam ketemunya cobrut. Tapi kalau nggak pernah ngobrol sama cobrut, nggak pernah curhat, nggak pernah main bareng, betul nggak? Kira-kira Anda akan dekat dengan cobrut? Kira-kira cobrut punya dampak di hidupmu? Nah, ngerti ya? Jadi karena kalau Roh Kudus itu bukan pribadi, Roh Kudus itu cuma listrik, cuma energi, ya tinggal didemek aja terus, selesai. Tapi kalau dia pribadi nggak bisa, harus dengan pendekatan, harus dengan hubungan yang indah, harus step by step.
makanya dikatakan hendaklah. Gak bisa langsung tiba-tiba langsung kepenuhan Roh Kudus. Dalam beberapa kasus bisa. Dalam beberapa kasus bisa. Tapi ini kasus khusus. Saya kasih contoh begini. Kan Roh Kudus itu pribadi nih. Saya andaikan saja Roh Kudus itu Febri. Saya andaikan Cobrut ya, Cobrut ini Roh Kudus. Dan saya selalu pergi bersama dengan Febri karena Febri menyertai saya senantiasa. Saya diemin Febri nih, seminggu nggak ngomong sama Febri, gitu ya. Tadi hubungan saya dengan Febri agak renggang. Ingat ya, Febri ini saya kasih contoh seperti Roh Kudus. Tiba-tiba di jalan saya dipalak orang. Kira-kira Febri bagaimana? Wah, seminggu nggak ngomong, sekarang gue dipalak ngomong, ya kan? Atau dia akan tampil dengan bincungnya. Iya, wah, ya kan? Kenapa bisa begitu? Karena Febri pribadi, dia tahu kapan dia harus take control, dia tahu kapan dia harus mundur dulu. Ya, jadi karena itu hubungan dengan Roh Kudus harus dijalin. Saya senang ada jemaat yang curhat, bukan curhat ya, kesaksian di doa Selasa, dan dia bilang akhir-akhir ini hubungannya dengan Tuhan sedang meredup ya, nggak pernah doa lagi, jarang baca Alkitab. Saya bukan senang karena dia jarang baca Alkitab ya. Bukan berarti saya senang karena dia nggak pernah berdoa, tapi saya senang karena dia ngecek. Di antara kita seringkali nggak ngecek, check up. Bagaimana hidupku dengan Roh Kudus? Apakah baik-baik saja? Ada suami istri yang udah nggak pernah ngomong. Sekarang udah nggak pernah ngomong. Ketika ditanya kenapa kok nggak pernah ngomong, awalnya bagaimana? Nggak tahu. Saking lamanya, gitu ya. Saking lamanya jodohan, sampai-sampai dia lupa apa yang jadi permasalahan awal, sampai-sampai dia lupa sejak kapan dia sudah nggak komunikasi dengan suami. Itu kan ngeri banget. Jangan sampai kita punya hubungan dengan Roh Kudus kayak begitu. Tiba-tiba udah parah. Tiba-tiba engkau sudah memadamkan roh. Harus dicek setiap 3 bulan, 6 bulan, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Doa bagaimana, baca Alkitab bagaimana. Ketika engkau mengecek seperti ini, engkau tahu ke depan kau harus seperti apa. Kesehatan saja dicek, masa hubunganmu dengan Tuhan tidak pernah kau cek? Pernah naik, pernah turun? Pernah. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, 1 Petrus 1 ayat 2, ini bicara tentang sanctification. Sanctification itu pengudusan. Maaf tidak ada di slide. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi Roh, ketika kita terima Yesus, kita terima Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu salah satu karyanya menguduskan. Maka dari itu tadi dikatakan di dalam Perjanjian Lama, Samuel tadi bilang bahwa Saul menjadi orang lain, manusia lain. Dalam Perjanjian Baru disebut dengan lahir baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau engkau bilang bahwa engkau terima Roh Kudus, engkau mau mengejar kepenuhan Roh Kudus, maka salah satunya adalah engkau harus menjadi pribadi yang semakin baik, harus dikuduskan. Kalau engkau gitu doang. Siapa di sini yang bisa menilai diri kita sendiri 5 tahun yang lalu? Anda lebih baik sekarang atau lebih buruk? Oke, dalam hidup kita naik turun, bahkan ada yang bilang
mengatakan hidup itu seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi saya nggak percaya, karena saya percaya firman Tuhan bilang kita akan naik. Roh Kudus akan menguduskan. Atau yang kemarin saya kasih judul Haleluya, pujilah Tuhan. Betul? Ya, jadi yang pertama 5 tahun yang lalu sama sekarang sama Pak, tetap dangdut koplo nomor 1 ya. Nah, repot ya. Loh, saya nggak anti dangdut koplo ya, tidak. Cuman maksudnya 5 tahun yang lalu sama sekarang seperti apa? Ya, apakah engkau tetap suka lagu Ingin Kubunuh Pacarmu? Atau engkau mulai suka dengan lagu-lagu rohani? Ya. Allah Roh Kudus. Aduh ya. Atau suka yang lagu-lagu yang gak jelas. Terus saya bilang, saya nggak anti dengan lagu sekuler ya. Lagu sekuler juga baik sekali, tergantung liriknya. Ya. Kalau berkata Indonesia tanah airku, baik, nyanyilah sudah. Tapi kalau cinta satu malam, astaga naga, ya itu sudahlah, hilangkan saja dari list Spotify-mu ya. Ya, tambahkan di list Jux ya, sama aja. Ya, tapi intinya ketika dulu sama sekarang lebih suka yang mana? Ya toh? Steve 5 tahun yang lalu suka lagu-lagunya Roma Irama, ya tidak apa-apa. Begadang jangan begadang, itu boleh. Ya begadang jangan begadang, bagus dong, bagus. Kalau tidak ada arti ya, kalau pos kamling ya itu boleh lah ya. Ya boleh, tapi mulailah kita suka memuji Tuhan, suka menyanyikan lagu-lagu pujian. Ya. Kalau kau memang mau kepenuhan Roh Kudus, semakin hari kau harus semakin suka dengan puji-pujian. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yang kedua, ucaplah syukur senantiasa. Saya mau bilang ini gampang diomongin, susah dilakukan. Kalau kau sedang diberkati, pekerjaanmu sukses, bisnismu lancar, kesehatanmu prima, anak-anakmu membanggakan, mengucap syukur senantiasa itu mudah. Tapi bagaimana kalau keadaan sebaliknya? Halo. Ya, saya pernah kasih perumpamaan ini bagaimana seorang misionaris di India, dia pulang dari pelayanan, dia dirampok sama orang. Dan setelah dirampok sama orang, dia pulang dan dia tulis di buku harian dan dia bilang, saya bersyukur karena perampok itu hanya merampok sebagian dari uang saya. Uang saya yang lain masih ada di rumah. Saya bersyukur karena perampok itu hanya mengambil uang saya, bukan nyawa saya. Dan yang ketiga yang lebih mantap lagi, aku bersyukur karena hari ini aku dirampok, bukan yang merampok. Betul? Berapa di antara kita ketika kita dimaki orang, kita dilecehkan orang, gimana doanya gimana? Tuhan, ambil nyawanya ya. Tuhan, biarkan petir menyambar-nyambar itu Bu Harti. Dan ngomongin saya itu Bu Harti. Begitu kan? Ya biasanya begitu. Ya, pernahkah kita dimaki orang, dihina orang, direndahkan orang dan kita bersyukur, Tuhan, aku bersyukur aku direndahkan orang, tapi aku tidak merendahkan orang. Pernah begitu?
Ya, nggak mudah bersyukur seperti itu. Kalau kondisinya oke, semua baik, mudah. Ketika kita ketularan COVID-19 dari teman kita, apa yang di dalam hati kita? Jian ngomong nulari aku, seisok loh ya. Atau kita bersyukur, Tuhan, terima kasih saya tertular, bukan saya yang nulari, ya gitu ya. Harusnya begitu toh. Artinya ada banyak alasan kita untuk bersyukur. Tetapi yang menarik, terkadang kita menunggu hal yang baik itu muncul. Kita menunggu sampai Stefanus yang mau dirajam oleh Tuhan, dirajam oleh orang-orang Farisi, dan dia melihat kepada Tuhan di atas dan langit terbuka dan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Kita pengennya begitu. Tapi terkadang hidup kita dari awal sampai akhir tidak ada mujizat besar. Bahkan kita mati sepertinya mati sia-sia. Sepertinya kita mati dengan tidak ada harga. Saya menonton satu buah film. Film ini bagus ya. Ada banyak hal positif yang saya lihat, tapi salah satunya saya kutip sederhana saja. Jadi ini film tentang, nama judul filmnya Argo. Ya, bisa anda cari di Netflix, mungkin ada ya. Kenapa saya jadi promo ya? Argo ini bagus filmnya. Ceritanya bagaimana? Ini kisah nyata. Kisah nyata. Di kisah Argo ini ceritanya adalah ada ini kisah nyata bagaimana ada revolusi di Iran waktu itu tahun 79 tahun 80 ya. Ada revolusi di Iran dan ini menyebabkan orang Iran begitu marah sama Amerika, karena ya dibalik itu ceritanya panjang. Jadi orang Iran, pemerintah Iran ini marah besar sama Amerika dan kedutaan Amerika diserbu. Di dalam kedutaan Amerika itu ada banyak orang yang bekerja di sana, orang Amerika tentunya. Semua ditangkap dan akhirnya nanti dihukum mati. Tapi 6 orang itu lolos. 6 orang lolos, dia pergi dan bersembunyi di embassy Kanada, di kedutaan besar Kanada. Mereka ngumpet di situ. Dan akhirnya pemerintah Amerika berusaha untuk mengeluarkan mereka dari Iran. Intinya begitu. Tapi yang menarik, di saat-saat terakhir mereka sudah bikin paspor palsu, mereka sudah setting semua drama yang harus mereka mainkan supaya mereka bisa lolos dari Iran. Tiba-tiba dari pusat Amerika bilang begini, mereka sudah siap-siap mau ke bandara dengan paspor palsu. Mereka mau ke bandara, mau terbang ke Amerika maksudnya. Kemudian Amerika telepon kepada mereka dan bilang, batalkan, nggak usah pergi ke bandara. Kenapa? Amerika kasih alasan, kalau kalian 6 orang pergi ke bandara dengan paspor palsu dan ketahuan kalau engkau palsukan paspor, maka nama Amerika akan semakin tercoreng. Ya dong. Ini 6 orang pakai paspor palsu, bahkan dibantu oleh pemerintah Amerika, ya kan? Ini pasti mencoreng nama Amerika. Lebih baik 6 orang tadi ditangkap dan dieksekusi di hadapan publik, maka akan terlihat Iran yang jahat. Betul ya? 6 orang ditangkap, dibunuh di muka umum, akan di blow up sama media, akan terlihat yang jahat siapa? Iran. Tapi kalau mereka pergi ke bandara, ketahuan mereka pakai paspor palsu, ketahuan Amerika di belakang itu semua, maka Amerika akan tercoreng bukan? Sehingga Amerika bilang, batalkan, biarkan 6 orang itu tertangkap dan dieksekusi. Saya mau bilang, terkadang
kita yang 6 orang itu. Ya. Terkadang kita yang 6 orang tadi, kita berharap Tuhan bantu, Tuhan tolong, Tuhan loloskan dari masalahku, tetapi Tuhan biarkan kita diseret keluar dan dieksekusi mati. Tuhan biarkan Petrus yang sudah bekerja luar biasa untuk memberitakan Injil, Tuhan biarkan dia diseret keluar dan disalib sampai mati. Kemana Tuhan? Sepertinya Tuhan tidak membela Petrus. Betul? Dan di saat seperti itu kita harus mengucap syukur. Kalau kita kepenuhan Roh Kudus, kita punya hubungan yang dekat dengan Allah, kita dimampukan untuk mengucap syukur. Karena kita tahu ada rencana besar di balik ini semua. Gak apa-apa Tuhan, aku mati, aku hancur, selama namamu dimuliakan. Yohanes 21 menulis, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya. Murid-murid Petrus dan Yohanes dan juga murid yang lain sedang jadi nelayan lagi. Dan ketika mereka disuruh Tuhan untuk lempar jala di sebelah kanan, ambil, ada ikan banyak banget. Ikan ini jumlahnya 153. 153 dalam bahasa Ibrani bisa dibaca dengan Anihu Elohim, akulah Tuhan. 153 itu artinya akulah Tuhan. Dan karena itu dikatakan di Yohanes 21, mereka tidak berani menanyakan siapakah engkau, karena mereka tahu dari jumlah ikan bahwa akulah Tuhan. Kelihatannya ceritanya menarik ya. Wow, luar biasa. Coba engkau jadi ikannya. Betul? Coba engkau jadi ikannya. Siap? Engkau mati, engkau kehilangan nyawamu supaya memberitakan Yesuslah Tuhan. Itu perlu kepenuhan kudus untuk bisa sampai level itu. Karena itu cek sampai di mana kau bisa mengucap syukur. Hanya yang baik atau hal-hal yang buruk pun kau bisa mengucap syukur. Ketika anak wedok telepon, "Ma, motornya mau gue meneng." Haleluya, ya toh? Opo? Aduh Tuhan piye? Aduh motornya mau gue meneng, atau begitu ya? Ya, atau haleluya puji Tuhan. Kita bukan bersyukur untuk motor yang rusak. Ada yang bilang begini, Pak Pendeta, boleh nggak kita mengucapkan turut berduka cita? Lah kenapa? Loh, bukankah firman Tuhan bilang bersukacita senantiasa? Berarti nggak boleh berduka cita tuh? Berarti boleh nggak ada apa orang tua teman kita atau siapa yang meninggal kita bilang selamat berduka cita? Boleh? Nah, misalnya dulu ya beliau kehilangan ayahanda Pak Eko ya, ayahanda meninggal, saya datang ke Pak Eko sambil ketawa-ketawa, turut bersuka cita ya. Yakin saya digampar ya. Ini pendeta edan gitu. Loh, tapi firman Tuhan kan harus bersuka cita senantiasa. Bagaimana? Nah, kita bukan bersuka cita karena ayahnya Pak Eko meninggal, bukan. Kita bukan bersuka cita karena motor mogok, bukan. Tapi kita bersuka cita karena firman Tuhan bilang apa? Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita sekarang lihat yang buruk, tapi percayalah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yusuf atau biasa dipanggil Ucup. Coba kisah hidupnya bagaimana? Umur 17 tahun dia sudah dijual sama saudaranya, jadi budak. Setelah naik kayaknya sudah enak,
karirnya difitnah ngapain lagi? Memperkosa tante-tante, ya kan? Wah, itu kan tante poti itu tante-tante. Ya, Yusuf masih muda dituduh memperkosa tante poti, masuk penjara dia. Masuk penjara sudah mulai naik. Ada 2 orang minta petunjuk, dikasih tahu. Setelah mereka bebas, lupa. Tapi kemudian Tuhan turun bekerja. Itu kata-kata Yusuf itu. Allah turun bekerja. Betul? Kita bersyukur karena Allah turun bekerja. Kita belum lihat hasilnya sekarang, tetapi kita imani Allah turun bekerja. Itulah kita mengapa kita harus mengucap syukur senang biasa. Dan yang ketiga, yang terakhir, Efesus 5 ayat 21, dan rendahkan dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Permasalahan yang paling mendasar terutama dalam kesatuan, entah itu dalam keluarga, dalam gereja, dalam bernegara, yaitu apa? Merendahkan diri. Ya. Makanya kalau kita baca terusannya Efesus 5 ayat 21 lanjutannya, Paulus bilang apa? Hai istri, tunduk. Ya. Hai suami, kasihlah istri. Kenapa ini bicara merendahkan diri? Coba istri semua tunduk sama suami. Tidak ada lagi yang jadi ketua istri. Tahu ya istri ya? Ikatan suami takut istri, ya. Istri rupanya lebih galak dari bos. Ya, sama bos berani, sama istri nggak berani, ya. Tapi kalau istri mau merendahkan diri, tentu kesatuan akan terjadi. Kalau suami mau mengasihi istri, tentu kesatuan akan terjadi. Kalau kita semua mau merendahkan diri, pasti kesatuan akan terjadi. 3 hal tadi menjadi tolak ukur. Semakin senang dengan puji-pujian, semakin bisa mengucap syukur dalam segala hal, dan semakin bisa merendahkan diri. Karena barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Amin. Mari kita akan menerima wafat